yang menyesal karena gila harta dan gila tahta, Benar. yang menyesal karena tidak berbuat baik, yang menyesal karena tidak sedekah, yang menyesal karena zalim. Bagaimana Allah menjawab penyesalan itu? Di Quran surah Al-Mu'min ayat 37, Allah menjawab, qalah sa'ufiha wala tukallimun. Kata Allah, tinggalkanlah mereka dalam neraka, biarkan dia hina selamanya, dan jangan ngomong lagi kepada aku satu kata pun, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Ang di Ridwan. program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Pak Haji Aang nih makin tua makin keren aja. Makin tua makin keren. Keren Pak Haji, kostumnya ini kayak Bang Iwan Fals aja Pak Haji nih. Oh, luar biasa. Apalagi Oi, Kak- oi, oi. Kalau nyanyi Pak Haji, rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Episode berikutnya Mang Dado akan nyanyi. Mantap. Ditunggu Pak Haji ya. Iya. Nyanyiannya. Nah ini kenapa saya nyanyi Iwan Fals Pak Haji? Ini sesuai dengan tema yang akan kita bawakan di Kulkas kali ini. Oke. Terkait ketika sesal tak mau pergi. Wah ini kan lagu Iwan Fals banget nih. Betul. Apa yang menginspirasi Pak Haji Aang untuk mengangkat tema ini sebenarnya? Dan Pak Haji Aang punya catatan apa akhirnya? Begini Mang Bren, saat tadabbur Quran, kan saat baca Quran tuh seringkali Al-Quran itu seperti memarahi. Benar Pak Haji. Tadi kita mendengar khutbah ya, seperti kita dimarahi. Saya tumpul Pak Haji, gak ada yang ikut ada khutbah. sesuai dengan apa yang saya inginkan, yang disampaikan khotib gitu ya. Nah diketahui Mang, pada hari kiamat nanti semua manusia akan dihadapkan pada rasa yang paling berat. Rasa itu adalah rasa sesal yang tiada tara. Oke. Jangankan mereka yang suka berbuat jahat, mereka yang suka berbuat baik pun menyesal di akhirat nanti. Jangankan mereka ahli maksiat, ahli taat pun menyesal mereka itu. Ahli taat menyesal. Menyesal. Di hari kiamat semua manusia menyampaikan penyesalan yang tiada tara. Kata, kenapa? Seandainya, bila begini, bila begitu, mungkin. Itulah sejumlah kata yang menghiasi kekecewaan manusia pada hari kiamat nanti. Oke. Maka dalam Quran surah Al-Fajr, kameramen kita Fajar namanya ya, ayat Surat Al-Fajr, ke-21 sampai ke-24 Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, apabila bumi diguncangkan berbenturan, waja'a rabbuka, dan Tuhan datang, wal malaku, dan malaikat pun datang, sopan-sopan mereka berbaris. Waji'a yauma idin bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam ya. Yauma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu sadarlah manusia, menyesallah manusia betapa dia itu tidak berguna lagi setiap kesadarannya. Jadi ketika diperlihatkan jahanam, manusia sadar, manusia menyesal, kenapa saya dulu tidak berbuat baik. Nah itu tidak berarti lagi kesadaran itu. Kemudian yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidup di akhirat ini.
Itu penyesalan yang kita sampaikan. Seandainya kita berbuat baik di dunia untuk hidup kita kini, sayang penyesalan itu sudah tidak berguna. Jadi penyesalan itu selalu datang belakangan, Bang. Sebab kalau datangnya duluan, namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Aja angker serius-serius ngadengekeun Al-Qur'an. Mereka yang menyesal lazimnya mereka yang tidak maksimal menggunakan potensi pikirnya ketika di dunia. Mereka yang menyesal lazimnya adalah mereka yang tidak hati-hati menjaga hatinya ketika di dunia. Mereka yang menyesal di akhirat lazimnya mereka yang tidak produktif dengan kebaikan ketika mereka di dunia. Karena itu, hidupnya salah dalam menentukan pilihan dan salah dalam mengambil keputusan. Jadi pipilih neang nulawi koceprat menang nu kocak. Pecak dong. Akhirnya menyesal banget nanti di akhirat. Jadi kulkas kali ini ingin mengkaji tentang orang-orang yang di akhirat nanti menyesal. Yang berkata seandainya di dunia berbuat baik, Pak Haji ya tadi ya kodam tuli hayati. Maka rasa sesal di akhirat itu tidak mau pergi. Tiada tara. Ya, tiada tara menyesalnya Oke, itu. Pak Haji. Nah, lantas siapa saja sih orang yang di akhirat itu menyesalnya tiada tara? Pasti banyak nih Pak Haji nih. Salah satu di antaranya dalam petunjuk Quran surah Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Disebut orang yang kelak di akhirat menyesal tiada tara itu adalah mereka yang salah memilih teman. Waduh. Kan gini, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka besarlah bagiku. Kiranya aku dulu tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku. Ada yang menyesal telah berteman akrab dengan seseorang. Laqad adallani anid dzikri. Temanku itu telah membawaku, telah menyesatkan hidupku jauh dari Al-Quran ba'da idja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Jadi di akhirat ada yang menyesal berteman dengan seseorang di mana temannya itu telah menjauhkan dia dari Al-Quran setelah dia tahu Al-Quran. Jadi memang mereka yang salah gaul, salah memilih teman, berteman dengan orang-orang zalim, berteman dengan orang fasik, berteman dengan orang munafik, berteman dengan orang mubazir atau boros, berteman dengan orang musyrik, dan berteman dengan orang kafir. Itulah mereka yang di akhirat nanti akan menyesal. Jadi bergaul memang dengan orang-orang toksik, lalu hidup di circle yang toksik, ngebangun habituasi toksik, lalu sesatlah hidupnya di akhirat nanti dia rasa sesalnya tidak mau pergi. Kenapa saya berteman dengan orang itu? Teman-temannya toksik. Toksik. Maka di hari kiamat nanti dia menyesal, menangis darah, sembari menyalahkan dirinya. Kenapa saya dulu begitu? Oke. Maka kata Imam Jarnuzi, ketika di akhirat ada pertanyaan, kenapa saya berteman dengan orang itu? Ya karena TTT. Apa itu? Teman tapi toksik. Oke, bener. Siapa teman toksik itu? Al-Kaslan, kata Imam Jarnuji di At-Ta'lim wa Ta'alim, orang yang malas. Amang berteman dengan orang malas, nyesal nanti di akhirat. Al-Mu'attil, orang yang suka menyia-nyiakan waktu, menyesal nanti di akhirat. Dengan Al-Miksar, orang yang nato, not action talk only. Ngabudah, nyesal nanti di akhirat. Banyak ngomong tapi tidak ada kerjanya. Al-Mufsid, dengan orang yang suka bikin kerusakan. Al-Fatan, dengan orang yang sesat. Jadi kalau berteman dengan orang-orang itu, menyesal nanti di akhirat. Intinya lingkungan toksik Pak Iya, itu ya. atau TTS, Mang. Teman tapi Sesat. Atau TTM. Teman tapi Masuk. Atau TTD, itu TTD. Teman tapi dagang. Nginjam pulpen leungit kudu dibayar sih. Dagang. Ayah, gitu. Aya nu kitu ya. TTM Pak Haji. Tapi Padahal Mang Biran gini, dalam Quran surah Kahfi ayat 28, kita tuh harus berteman dengan teman tonik. Tony. Lawan dari toksik. Di circle tonik.
teman yang ngajak kamu ingat kepada Allah, teman yang ngajak kamu tidak mengikuti hawa nafsu, teman yang ngajak kamu beribadah dan tidak melampaui batas, itulah teman yang di akhirat nanti saat orang lain menyesal, kita itu bersyukur, alhamdulillah saya berteman dengan orang itu, reunian di surga. Masya Allah. Hati-hati milih teman. Ini kayak ini lagu Nasid dulu ya. Sahabat sejati itulah ya Pak Haji ya. Harus pintar memilih sahabat dan jangan sampai memilih sahabat yang toksik. Karena salah satunya itu. Sesal tiada tara, salah satunya memilih teman yang toksik tadi. Oke Pak Haji Aang, nah kalau memilih teman saja bisa menyesal tiada tara di akhirat, tapi ini maaf dia. Bana juga saya mau. Jangan. Kalau memilih pemimpin, Pak Haji. Kira-kira. Memilih teman salah aja bisa menyesal di akhirat. Apalagi kalau salah memilih pemimpin. Waduh. Mang, saat memilih pemimpin, ya, karena kita pipilih yang nuleuwih, koceprak menang nu pecak. Pipilih yang nuleuwih koceprak menang nu semplak. Kita tuh kalau lazim kayak gitu. Yang alim tersisih, yang zalim malah dipilih, yang cendekiawan disingkirkan, yang ingkarwan malah dikedepankan. Seorang negarawan yang ma'ruf ditendang, sementara pengusaha yang korup malah digadang-gadang. Yang sidik, amanah, patona, tablik dihinakan, sementara yang bodoh, yang lancung, yang khianat, yang sesat, yang penjilat malah dimuliakan dan didewakan. Bila seperti itu, mari kita perhatikan firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 66-67. Kata Allah begini, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam neraka, mukanya dibolak-balik ke Allah dalam neraka, ya kulun, mereka berkata, ya laitana, alangkah baiknya Allah, kalau dulu aku taat kepada Allah war Rasul, dan alangkah baiknya jika dulu aku takwa kepada atau taat kepada Rasulullah. Wa qalu, mereka pun berkata, Rabbana, ya Allah ya Tuhanku, inna ata'na, dulu itu kesalahan saya taat kepada siapa? Sadatana, pada pemimpin-pemimpin kami. Wa kubaro ana, kepada para pembesar-pembesar kami. Tapi fa'adalluna sabila, dia itu menyesatkan jalan kami. Jadi kalau memilih pemimpin yang sesat, memilih para pembesar yang sesat, nanti kamu menyesal di akhirat, wajah kamu dibulak-balik ke Allah di neraka jahanam, lalu menjerit kepada Allah, duh Gusti, upami kapunggur abdi taat ka Gusti, sareng taat ka Rasulullah, sanes taat ka pemimpin abdi, para pembesar abdi yang dolim itu, saya akan selamat di akhirat ini. Menyesal mang saur Gusti Allah pada saat kita ngomong gitu ya. Andainya itu kita Gusti Allah gandeng wir cek Gusti Allah. Kamana wae atuh tiba heula. Bet hayang di bobodo wae gitu. Mang, yang penting dari pemimpin itu apa? Jujur. Huruf N. Sebab kalau tanpa N berarti pemimpin. Lalu apakah arti dari N-nya itu? N-nya itu artinya niat. Jadi kalau kamu jadi pemimpin, niatnya harus karena Allah. Jadi pemimpin itu bukan karena ambisi, apalagi karena amfibi. Anak, mantu, ponakan, ipar, bini. Tinggi ringan. Kalau berkuasa karena persoalan itu, kemudian Bang tidak mengikuti aturan Allah dan rambu-rambu Allah, lalu pemimpin seperti itu diikuti, nanti kita di akhirat akan nyanyi rasa sesal di dalam hati, diam tak mau pergi. Sayang penyesalan kita tidak didengar. Jadi gitu Pak Haji ya. Oke, nah sekarang Pak Haji Aang nih, kalau siapa lagi orang yang di akhirat itu penyesalannya tidak mau pergi, malah menyayat hati. Nah, kita lihat di Quran surah Al-Haqqah ayat 25-29. Iya. Mereka yang rasa sesalnya tidak mau pergi, menyayat hati adalah mereka yang gila harta dan gila tahta, hingga mereka lupa agama. Begini mang kata Allah, wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amalannya dari sebelah kiri, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Daerah di sebelah kiri dikasih kitabnya. Kemudian walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala urusan sesuatu. Ma aghna anni maliya, hartaku sekali lagi tidak memberi manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah, telah hilanglah kekuasaanku dariku. Nah, kata para pencinta tafsir, ayat ini terkait dengan penyesalan penduduk neraka yang ketika hidup di dunianya adalah gila harta dan gila tahta. Tergila-gila oleh harta hingga pusat kesadarannya adalah harta. Tergila-gila oleh tahta hingga pusat kesadarannya adalah tahta. Kan kalau gila harta dan gila tahta, hukum dipermainkan. Etika dihilangkan, ya. Gila harta adalah petaka, gila tahta adalah celaka, dan gila keduanya adalah penyesalan yang abadi di dalam neraka. Gitu. Sepaket mang dengan gila harta, gila tahta. Yang kerap meninggalkan penyesalan nyata itu adalah harta, tahta, wanita, Toyota, pakai Tata, makan bala-bala 5 bayar 2. Itu kayaknya enggak. Tapi tetap ya enggak jujur, Tapi yang ngetren di pejabat Indonesia itu harta, tahta, wanita, penjara. Kenapa? Karena pemimpi, bukan pemimpin. N-nya salah. Niatnya bukan karena Allah. Tadi ya. Tapi kalau Mang Bren gila harta dan gila tahta sehingga membuat perilaku kita menjadi gila segalanya. Segalanya kita labrak, kita halalkan berbagai macam cara demi harta dan tahta, menyesal nanti di akhirat sampai berkata ma'aghna anni maliyah. Hartaku tidak sekali-kali memberiku manfaat. Oke, penyesalannya. Penyesalan halaka anni sultaniyah. Kekuasaan itu juga tidaklah berguna dan sudah hilang dariku. Jadi penyesalannya tidak mau pergi, malah menyayat hati, Pak Haji ya. Gitu. Oke Pak Haji Aang nih, sekarang saya tuh pernah dengar kajian ya kalau yang disesali oleh manusia itu ketika pas meninggal dunia, terus dia tuh tidak sedekah Pak Haji, dan jarang sedekah gitu. Oke. Tidak dermawan lah Pak Haji dermawan, kira-kira. Nah ini salah satu orang yang penyesalannya tidak mau pergi gak di akhirat Pak Haji? Dermawan itu apa? Orang yang suka berderma. Kalau setiawan? Orang yang setia dong. Oke, setiap tikungan ada wanitanya. Bukan. Mang. Baca Asep dong. Oh, jangan dikasih tahu. Setiap tikungannya ada dong. Oke, di Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayyatiya ahadukumul mautu." Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu. Fayaqulu, maka di antara kita ada yang berkata, laula akhartani ila ajalin qarib ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Kata Allah, mau apa? Menyesal. Sesaat akan menjelang kematian itu kita baru menyesal. Kembalikanlah aku ke dunia barang sebentar saja ya Rabb. Mau apa solusi Allah? Fa'asoddaqo, aku ingin bersedekah. Wa akum minas sholin, dan aku akan jadi orang soleh. Jadi yang disesali itu adalah dulu kenapa saat hidup tidak bersedekah. Tiada taraf Haji penyesalannya. Kenapa pada saat hidup tidak jadi orang yang soleh. Karena nggak bisa kembali lagi Nggak bisa kan. kembali Udah lagi. gitu mah. Jadi yang disesali oleh mereka yang ajalnya akan dijemput itu kenapa tidak bersedekah. Lalu pertanyaannya, apakah yang dimaksud sedekah? Ada 2 makna. Secara umum, kullu ma'rufin shadaqatan. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi yang disesali oleh penduduk akhirat nanti hingga ingin pada saat ajalnya dijemput dikembalikan ingin bersedekah itu maksudnya ingin berbuat baik. Intinya mereka menyesal diberi kesempatan untuk berbuat baik tapi kesempatan itu tidak digunakan.
Mang, saya jadi dosen. Kalau tidak ditunaikan dengan baik, nanti di akhirat saya akan menyesal. Waduh. Maka saya berat menjadi dosen sebaik-baiknya. Makanya kalau anak mahasiswa yang dibimbing skripsi saya nanya, ngejapri, saya suka ngejawab biar jadi dosen baik. Yeah. Ada mahasiswa yang ngejapri, Pak, maaf saya nanya, kalau air kondisioner disingkat jadi apa, Pak? Saya jawab jadi AC. Pak, kalau AC dikasih huruf C satu lagi jadi apa? Kata saya revisi. ACC. Aduh, siap. Revisi. I-nya tuh 100. Saya ingin menjadi dosen Ingin yang menjadi baik, dosen ya. yang baik sebenarnya dengan banyak revisi itu. Sedangkan cara khusus makna sedekah itu adalah kita mengeluarkan harta untuk tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi Mang, bawa harta itu ke masjid, bawa harta itu ke pesantren, bawa harta itu ke panti, bawa harta itu ke orang miskin, bawa harta itu ke anak yatim, maka kita di akhirat nanti tidak akan menyesal karena kita sudah mendermakan harta kita. Jadi gitu ya Pak Haji. Jadi Ya? yang disesali itu adalah karena kita tidak bersedekah. Tidak bersedekah. Baik dalam makna umum maupun dalam makna khusus. Karena sedekah itu kan kulu ma'rufin sodakoh tadi ya Pak Haji, bisa bermakna semua kebaikan itu sedekah, Adalah sedekah. dan menafkahkan harta kita. Nah ini Pak Haji Ang, kalau apalagi nih sekarang orang yang di akhiratnya tuh menyesal tiada tara, pasti ada lagi nih. Oke, kita lihat dalam Quran surah As-Su'ara ayat 44. Wa taradh-dhalimina lamma ra'aul adab yaquluna hal ila maraddim min sabil. Oke. Dan kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab dan berkata, adakah kiranya hal ila maraddim min sabil? Adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Jadi orang yang kata ayat ini, Mang, yang begitu berat penyesalannya di akhirat adalah orang-orang zalim. Ketika mereka itu sudah tahu kembalinya di neraka lalu menyesal, dan yang menyesal ketika lihat tempat tinggalnya di neraka itu adalah orang-orang zalim. Hingga berkata, adakah jalan untuk kembali ke dunia? Pertanyaannya gitu. Saya ingat Mang dulu punya teman ya di pesantren mau kalapa, Mang. Oh, oke. Naik kalapa, ainu bogana. Turun sama punten Pak, badi itu harus leres itu jalan ke langit. Abdi mah sanes 7 milarian kalapa, nuju milari jalan ke langit. Mentok alasan. Jadi orang zalim di neraka minta dikembalikan ke dunia sampai berkata, adakah jalan kembali ke dunia? Jadi, Mang, kata ayat tadi yang begitu berat penyesalan di akhirat nanti adalah orang zalim. Mereka itu yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kekuasaan, badung pada hukum itu zalim. Agama dipakai menista itu zalim. Peci dijadikan sepatu, sepatu dijadikan peci itu zalim. Mang, suami jadi tulang lunak, istri jadi tulang punggung, zalim. Gitu. Suami jadi tulang lunak. Rakyat bayar pajak sementara penguasa membajak, itu zalim. Anak jadi majikan, majikan jadi anak, itu zalim. Berikutnya begadang tanpa batas, tidur sepulas-pulasnya, hingga sekali tidur 2 sampai 3 adan terlampaui. Lain sare anjir eta latihan maot. Bergaul bebas bablas, apatis dan mengurung diri hingga soliter dan antisosial, memuja dan mempertuhankan kelamin sekalem dan sedalam-dalamnya, meminum minuman keras sepuas-puasnya, rebahan semalas-malasnya, semua yang dilakukan tanpa batas itu zalim, dan nanti akan mewek di akhirat itu. Mereka yang tukang rebahan itu akan mewek. Mereka yang tukang malas semalas-malasnya itu akan mewek. Mereka para pemuja kelamin yang bablas itu nanti akan mewek. Jadi yang nangis menyesal, sesalnya tidak pergi-pergi itu adalah orang mereka yang berbuat zalim, aniaya, baik pada dirinya sendiri, apalagi aniaya pada orang lain. Orang yang zolim, kemudian orang yang tidak sedekah, salah memilih teman, salah memilih pemimpin, Gila harta, gila jabatan. Gila harta, gila jabatan. Nah itu kan orang-orang yang di akhirat itu menyesalnya tiada tara. Lantas nih Pak Haji, saya tuh pengen tahu respon Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap
Orang-orang yang seperti itu kayak gimana Pak Haji? Kan itu udah memohon, by the way ini. Yang menyesal karena salah milih teman. Nah, yang itu. menyesal karena salah memilih pemimpin. Yang menyesal karena gila harta dan gila tahta. Benar. Yang menyesal karena tidak berbuat baik. Yang menyesal karena tidak sedekah. Yang menyesal karena zalim. Bagaimana Allah menjawab penyesalan itu? Di Quran surah Al-Mu'min ayat 37 Allah menjawab qalah sa'ufiha wala tukallimun. Kata Allah, tinggalkanlah mereka dalam neraka, biarkan dia hina selamanya dan jangan ngomong lagi kepada aku satu kata pun, kata Allah. Bahkan dalam Quran surah Sajdah ayat 14 kata Allah, paduku bima nasitum liqa'a yaumikum hada inna nasinakum, maka rasakanlah, kata Allah, siksa ini. Lebokin dan gitu. Waduh, Pak Haji. Disebabkan karena kamu melupakan pertemuan dengan harimu ini, dengan hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu. Sorry ya, itu Gusti Allah. Resto kira-kira lalu wadzuqu adabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah siksa yang kekal di neraka ini disebabkan kamu selalu tidak mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Gitu, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan itu. Maka untuk sobat ngadem, yuk kita jauhi teman toksik. Hati-hati jangan salah memilih pimpinan. Jangan gila harta dan gila tahta. Jangan lupa bersedekah, berbuat baik dan berderma. Mari kita hindari kezaliman agar rasa sesal di dasar hati di akhirat nanti tidak kita alami. Oke. Setidaknya sobat ngadem ya, kalau kita ada indikasi untuk penyesalan nanti di akhirat, kita tobat dari sekarang. Pak Haji ya. Apalagi kan sekarang nih musim haji nih, tobatnya bolehlah di Mekah, Pak Haji ya. Betul. Nah, kalau ke Mekah, travelnya di mana Pak Haji? Halipah tuh, salah satu travel terbaik di Indonesia, penyelenggara haji khusus terbaik di Indonesia. Karena bimbingannya maksimal, fasilitasnya optimal. Para pembimbingnya sudah tersertifikasi semua. Bahkan banyak para pembimbingnya yang jadi asesor sertifikasi haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga di akhirat jangan sampai kita nyanyi lagu Iwan Fals. Rasa sesal di dalam hati, jangan sampai ya. Oke Pak Haji, sebelumnya ada kata-kata ngadem, silahkan untuk sobat ngadem semua di rumah. Penyesalan adalah hal-hal yang tidak kita lakukan padahal kita punya kesempatan. Rawahu Raditya Dika. Wih, kata Radit itu? Iya, hadis riwayat non-muslim. Nah, dipimpin oleh toxic leader, ibarat mengkonsumsi racun kadaluarsa. Selain akan menjadi korban dari racun itu sendiri, kita pun akan menjadi korban dari kadaluarsanya. Menghindar dari orang yang menjadi racun adalah pilihan bijaksana. Menghindar dari racun adalah pilihan bijaksana. Politik belah bambu dan praktek belah babu adalah toksik warisan kolonial. Sayang keduanya menjadi karakter populer anak-anak milenial. Masih populer. Bila dipelihara, di akhirat nanti akan menyesal tiada tara. Terakhir, gila harta dan gila tahta adalah dua sejoli yang akan menyesal segila-gilanya ketika dengan penuh kegilaan neraka akan melahapnya. Segila-gilanya neraka akan melahapnya. Dan respon Allah Subhanahu wa taala, sorry ya. Intinya gitu ya. Tapi serem juga Pak Haji bahasan kita sekarang. Serem. Asli karena beberapa kali mungkin ada lah indikasi dari brand ya Pak Haji sebagai nanti kelak orang-orang yang menyesal, tapi bisa diperbaiki mungkin dengan tobat. Amin, ya. mudah-mudahan. Seperti sobat ngadem semua, tobat dari sekarang ya kalau ada indikasi itu. Oke, 30 menit kebersamaan kita menemani sobat ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar, tanyakan kembali pada narasumber yang lain karena di kita gudangnya ilmuwan, para ulama dan cendekiawan. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brand Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan pun undur Di diri. program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas Kuliah
Ringkas satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan. Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. Kulkas ngadem you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.